bekapal galau. Sayang ke laut bekapal galau. Aku ke laut lah berperahu. Ronaldi Ilham, satu-satunya ahli di bidang arkeolog di Kota Pagar Alam. Ini kopi. Oh, nanti nih. Iya. Nih, batak HP-nya. Berlatar pendidikan strata 1 dan 2-nya di UGM Yogyakarta bidang arkeologi, sejak tahun 2011 ia dipercaya sebagai pamong budaya di bumi Besemah ini. Ya, kopi bikin dulu ya. Inilah bentuk pengabdian Ronaldi sebagai putra asli bumi Besemah. Pagar Alam Sumatera Selatan tidak hanya memiliki keindahan alamnya, tetapi juga di bumi Besemah ini memiliki peninggalan kebudayaan megalitikum. Perbukitan yang memiliki hujan tropis yang diapit antara Bukit Barisan dan juga Gunung Dempo memiliki batuan cadas di dalamnya. Dan inilah inspirasi Indonesia. Tidak banyak warga yang tahu tentang keberadaan megalitik di Kota Pagar Alam. Karenanya, banyak benda yang amat tinggi nilai sejarahnya ini yang kurang terawat, pecah, bahkan hilang. Pak Ronald, tepat sekali Pak. Sesuai janji kita kemarin, kita kan mau melihat situs megalitikum. Oh iya. Betul. Sana? Selagi hari masih cerah, kita langsung sana Pak ya. Oke. Keberadaan peninggalan megalitikum yang terkuak sejak masa penjajahan Belanda banyak terdapat di Desa Belumai. Letaknya sekitar 2 km dari pusat Kota Pagar Alam. Situs Belumai ini adalah salah satu situs prasejarah ya, di mana manusia belum mengenal tulisan. Yang juga nama Belumai itu juga adalah nama dari Dusun Belumai yang ada di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Belumai ini ditemukan tahun 1850 oleh seorang Belanda yang bernama H.W. Pong, C.W. Debi sampai tahun 1932. Di awal-awal situs ini diperkirakan sebagai adalah temuan dari Hindu-Buddha sama seperti di Sriwijaya ya. Namun setelah melakukan penelitian secara ulang-ulang diketahui bahwasanya situs ini adalah dari masa prasejarah. Megalitik. Dan ini sudah sampai di situs arca manusia dan batu datar Belumai. Yuk Pak. Mari. Mari Mbak, silakan. Ini boleh diceritakan Pak seperti apa? Ya, bisa. Dari manusia. Arca ini adalah arca manusia purba Belumai, kata orang dusun sini ya. Arca ini sedang digambarkan sedang memegang nekara. Ya, arca Pasemah ini memiliki ciri khas Besemah pada umumnya ya, seperti bulatan matanya ini yang menonjol, hidungnya besar, kupingnya lebar ke bawah, dan juga bibirnya tebal ya, besar ya. Arca ini dia sedang memegang, digambarkan sedang memegang nekara tadi yang bilang. Nekara itu semacam gendang perunggu itu untuk keperluan upacara. Di sini kan ada dia sedang memegang tangan.
Ya, ini jenisnya dari batuan kars. Batuan kars itu adalah sejenis batu putih atau batu pasir, di mana keuntungan batu kars itu adalah mudah untuk dipahat. Ya, umurnya kurang lebih kalau di Arca ini adalah sekitar 2000 sampai 4000 tahun yang lalu. Selain ciri-ciri khas tadi, kalau di Arca Bersuma ini terdapat juga lumpang batu yang ada di belakang itu. Oh, di belakangnya. Iya. Untuk apa Pak? Seperti apa wujudnya? Ya, ini namanya lumpang ya. Di sini lumpangnya untuk kepentingan upacara saja. Ini ada batu penutup, maaf saya buka ya. Di sini lumpang diameternya ini sekitar 12 sampai 13 cm dengan kedalaman itu sekitar lebih 10 cm sampai 12 cm. Di sini kalau arca lumpang yang berada dekat arca ini dia keperluan untuk upacara. Jadi kalau misalnya ada semacam biji-bijian hasil panen mereka akan letakkan di sini. Akan letakkan di sini, kemudian setelah itu akan ditutup nanti. Ditutup. Nah, tutup. Kalau sudah ditutup, sudah mereka akan tinggalkan di situ. Hanya seperti itu Pak? Iya. Bukan ditumbuk berarti Pak ya? Bukan. Ada juga kalau yang ini untuk khususnya untuk upacara. Kalau yang ditumbuk ada lain lagi. Apakah ada lagi Pak situs yang bersejarah yang ada di daerah Belumba ini? Wah, masih banyak ya, karena Belumba ini salah satu andalan kota Pagar Alam untuk menarik turis domestik atau internasional. Jadi kalau turis-turis luar itu pasti mereka tertarik datang ke Belumba. Ada lagi di sana. Ada nanti. lagi. Boleh Ada. kita ajak Pak untuk melihat selanjutnya? Oke. Sebaran situs megalitik di dataran tinggi Pasema sangat luas hingga ke Bengkulu dan Lampung. Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat sebagai pusat dari sebaran megalitik karena memiliki sebaran situs terpadat dan terbanyak. Nah, Mbak Dita, Ya. inilah arca batu gajah yang akan kita lihat selanjutnya. Lewat mana Pak? Lihat sini. Oke. Menuju Arca Batu Gajah tidaklah mudah. Lokasi berjarak hampir 1 kilometer harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sekitar 300 meter melintasi perkebunan kopi dan lada, terlihat areal persawahan dan perkebunan sayur milik warga sekitar. Namun demikian, inilah bentuk perjuangan yang harus dijalani Ronaldi. Ya, Mbak Dita, ini kita sudah setengah perjalanan nih, bentar lagi mau sampai nih. Bentar lagi. Iya, ke Arca Batu Gajah. Yuk kita. Semakin banyak dipelajari dan diteliti, semakin penasaran untuk terus menggali apa yang tersirat dari karya yang terpahat. Situs-situs megalitik di Belumai ini memiliki relasi antar artefak. Di setiap situs ada kecenderungan patung megalit selalu bersama artefak megalit lainnya. Pola situs dengan relasi antar artefak ini mengandung narasi rupa sebagai wilayah suci tempat ritual kala itu. Dari hasil penelitian arkeolog Ronald, letak dan jumlah batu yang terhampar di persawahan memberikan banyak makna. Ada yang menggambarkan hasil musyawarah, petunjuk arah ke gunung, sungai, jalan, dan petunjuk lainnya. Dari penelitian yang dilakukan, patung megalit di Bumi Besemah ini representasi sekaligus sebagai pusat upacara pemujaan arwah leluhur mereka kala itu. Sementara keberadaan artefak megalit lainnya sebagai unsur penunjang termasuk media ritual. Itu kita sudah sampai di Batu Belumai. Inilah yang menjadi daya tarik Kota Pagar Alam. Ya. Situs Batu
Batu gajah. Batu gajah. Iya. Yang patut dicermati, semua benda ini bersifat monumental. Semuanya cenderung menghadap ke gunung, bukit, atau sungai sebagai jangkar alam. Ini situs yang Bapak Ronald omongin tadi. Iya betul. Situs Arca Batu Batu Gajah. Gajah. Iya. Batu Gajah. Apakah ini bentuknya wujud dari gajah atau ada makna lain ini, Pak? Sebenarnya itu kan sebutan masyarakat lokal ya. Masyarakat lokal kan dulu nyebutnya batu ini seperti gajah, Pak. Jadi masyarakat dari dulu sampai sekarang disebutnya batu gajah. Padahal sebenarnya ini batu kerbau. Batu kerbau. Iya, karena ini yang di manusia sedang menunggang kerbau, tapi tidak masalah gitu kan, karena sudah lama sekali gitu kan. Hanya penyebutan saja. Jadi ini memiliki hubungan sebenarnya Mbak dengan yang di depan tadi. Oh, yang di awal tadi. Apa itu, Pak? Ya di sini sebenarnya adalah pusat peradaban ya. Jadi di sini adalah komplek pemujaan di mana kalau misalnya ada arca seperti ini, itu adalah pusat dari untuk pemujaan. Jadi kalau di sana depan tadi kan kita lihat ada patung kecil sedang membawa negara, itu juga tempat nenek moyangnya. Dan di sini juga ada tempat nenek moyangnya. Jadi juga ada tetralit, batu-batu berformasi, itu sebenarnya ada hubungannya juga karena di situ kan di sini selain pemujaan, di situ tempat pemukiman. Jadi masyarakat itu tersusun dari berkeluarga. Jadi kalau misalnya ada tetralit, terus ada batu yang melingkar, batu-batu gelang. Jadi kalau misalnya mereka sudah bersepakat, keluarga-keluarga itu mereka akan menanam batu. Sebagai tanda, Pak ya? Iya, kalau misalnya kita akan berperang. Jadi kesepakatan keluarga-keluarga, klan-klan di situ, kalau misalnya mereka sepakat, mereka tanam batu. Jadi istilahnya tuh musyawarah lah untuk zaman dahulu. Ini manusia menunggangi kerbau. Menunggang kerbau. Kerbau. Ini kalau boleh tahu, apakah sebagai alat transportasinya pada zaman dulu atau bagaimana ini, Pak? Iya, ini kalau bisa dibilang memang alat transportasi. Kalau gajah, kerbau, itu alat transportasi manusia zaman dulu. Kan di sini sambil lihat Mbak ya. Di sini ada manusia. Ini tangan ya, dia sedang megang tanduk. Lihat ya, di sini ada bulatan, ini adalah tali pelana. Ada kepala kerbaunya di bawah sini. Iya. Selanjutnya di situ ini yang menonjol ini kaki kerbau ya. Nah, ini ada tangan manusia, di sini ada kaki, dia ada hiasan 1 2 3 4 ya. Dan juga dia ini memegang sebuah semacam pisau tradisional kuduk namanya, ada di belakang. Boleh, Pak. Iya. Nah, di sini seperti ini ada hiasan, di sinilah senjata. Ada senjata, dia sedang memegang senjata seperti tadi. Jadi kalau ciri khasnya ukiran bersemat seperti itu, Mbak. Ini seolah-olah sedang apa nih, Pak, aktivitas yang dilakukan? Kalau ini dia sedang mengembala. Mengembala. Karena kerbau, gajah itu adalah hewan transportasi zaman dulu. Jadi orang dulu kalau kemana-mana tuh pakai kerbau, pakai gajah gitu, seperti itu. Dengan membawa alat senjata. Dan jenis batuannya ini sama dengan yang di depan. Sama, berarti strukturnya juga sama, Pak ya? Betul sekali. Satu Karena jenis. ini adalah batuan kars. Batuan kars itu batuan pasir ya. Dia mengapa dipilih? Karena dia mudah untuk dipahat. Iya. Ini penemuannya urutan keberapa, Pak, setelah yang dari arca Sebenarnya awal? ini masih satu kesatuan ya, setelah ditemukan tadi arca sedang memegang negara, tak lama kemudian ini ditemukan. Tapi dia bukan di sini posisi aslinya Mbak Dita, kemarin ada di Di belakang pinggiran jauh ya, sungai, masih jauh. karena ada sesuatu hal membahayakan arca gajah ini maka dipindahkan di sini. Jadi posisinya bukan asli di sini. Bukan asli di sini, berbeda dengan yang di awal tadi, Pak ya? Pindahkan tahun 90. 90-an. Ini kalau boleh tahu ada 4 batu lain, apakah ada kaitannya juga? Iya, ada kaitannya. Ini sebenarnya kalau secara garis besar namanya dolmen, Mbak. Dolmen, apa Dolmen itu adalah batu yang memiliki penunjang atau kaki.
Nah, ini kan ada penunjangnya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi di dulu waktu itu ada penunjangnya dipindahkan seperti ini. 2 ini 1, 2, 3, 4. 4. Sama. Jadi batu ini berdiri berada di atas kaki batu ini yang kecil-kecil ini. Tapi karena kemudian suatu hal, karena sudah lama, karena mungkin licin atau kejadian alam, akhirnya batu ini turun seperti itu. Jadi bisa dikatakan wilayah ini sebagai kayak lapangan luas ya Pak ya, kalau kita ibaratkan sekarang. Di sini adalah komplek pemujaan, komplek pemukiman, peradaban zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Iya. Semuanya lengkap ada di sini. Betul. Kita menemukan akhirnya. Iya. Tapi satu Pak yang saya ingin tanyakan, kalau di tulisannya ini batu berelief belumai, berbeda dengan di depan tadi. Iya, banyak Batu sebutannya, gajah, Mbak. banyak Pak ya. Kalau masyarakat lokal tadi ngomong di batu gajah, kalau ada juga batu barelief, ada juga batu kerbau. Seperti tapi tidak masalah Mbak, karena wujudnya cuma satu. Kalau keberadaan situs ini Pak, ya sangat berguna bagi sini Pak. Ya karena ini kan peninggalan zaman dulu kan. Jadi adanya ini kan warga sini jadi rame, bisa lihat orang luar gitu kan gitu. Ya harapan kami ya supaya sini kan jalannya aksesnya lebih bagus Pak. Jadi rakyat dari jauh, pengunjung dari jauh maupun dari dekat lebih senang gitu. Cuma itu aja harapan Pak. Setahu Bapak banyak yang berkunjung? Banyak Pak, yang dari luar negeri juga banyak, lokal juga banyak, anak-anak sekolah, mahasiswa, banyak Pak. Kami seorang Jupol ini kan istilahnya tuh di ujung tombak untuk kantor BPCB Jambi kan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Pertama untuk mengamankan dari pengunjung tanggal-tanggal jahil kan, vandalisme, pencuri-curitan kan, perusakan. Selain untuk membersihkan Pak. Kalau ada untuk tamu kan perlu kita data. Kedua untuk penerangan, kalau tamu ingin dijelaskan kita bantu, kita jelaskan kan. Berbekal pengetahuan sebagai arkeolog dari Fakultas Ilmu Budaya Strata 1 dan berlanjut Strata 2 di UGM Yogyakarta, keinginan untuk terus menggali apa yang tertuang dalam megalit di Bumi Bisemah ini tak pernah surut. Selain di lapangan, sejak tahun 2011 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam selaku aparatur sipil negara bidang kebudayaan menjadi tumpuan bersama antropolog rekan kerjanya Rev Dinal. Keduanya bekerja sama menemukan, menginventarisir dan mengelola cagar budaya baik yang lama maupun yang baru ditemukan di Kota Pagar Alam ini. Kita bersama teman-teman khususnya komunitas pecinta megalitik sejarah seni adat Besemah turut mempublis dan mempromosikan sebaran arca-arca yang ada di Pagar Alam. Kita melakukan survei, mempublis di media sosial, melakukan aksi bersih, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan edukasi kepada siswa-siswi baik tingkat SD maupun SMP. Sejak tahun 2012 telah ditemukan cagar budaya berupa arca di Cawang Lama, komplek pemujaan berupa dolmen di Talang Kecepol dan batu relief di Sungai Kukui. Dari penelusuran di lapangan, selanjutnya di tahun 2019 ditemukan komplek pemujaan berupa 3 arca, dolmen dan lumpang di benua Keling, Dempo Selatan. Terbaru, telah ditemukan 2 dolmen di situs Belumai bersama Renaldi dan tim dari Dinas Kebudayaan Pagar Alam. Ini menunjukkan sudah betapa tingginya peradaban manusia saat ini.
Diyakini masih banyak megalit yang tersimpan di bumi Besemah yang perlu dicari, digali, dan dipelajari secara mendalam. Semua ini patut menjadi inspirasi bagi generasi milenial saat ini. Dari sejarah megalitik secara ilmiah yang mulai terkuak di masa penjajahan kolonial Belanda, ternyata orang Besemah tempo dulu sudah mampu membuat benda kepurbakalaan yang amat memukau. Sebagai peninggalan warisan dunia, seharusnya situs di bumi Besemah di Belumai ini dilakukan pembebasan lahan untuk jalan dan areanya, serta dilindungi dan dilestarikan. Selanjutnya, situs-situs megalitikum ini menjadi museum alam terbuka dan bersamanya dibangun taman miniatur megalitik sebagai laboratorium pengetahuan warisan peradaban dunia. Pesona alam memang menjanjikan keindahan di dalamnya. Tetapi ada yang lebih indah, yaitu dengan mencintai budaya juga lebih indah. Sampai jumpa di Inspirasi Indonesia selanjutnya. Menantu menebang bala, menantu menebang bala, malam ditebang oi dinda robo. Ai balam ditebang lah dinda robo. Sangka aku ngidari alam, sangka aku ngidari alam, dunia umang oi di bebadan, oi dunia umang badan di